Halo saudara-saudara yang terkasih di bulan Kitab Suci Nasional di penutupan hari terakhir ini. Saya mau mengajak kita semua dan men-share bagaimana Kitab Suci menawarkan kepada kita dan juga memberikan sesuatu yang menjadi kekuatan, daya yang memotivasi kita untuk memaknai hari-hari kita. Dan berikut ini kita dengarkan dan juga dalami. Saudara-saudari kita, teman-teman kita, Bapak Ibu yang mengambil makna, yang menjadikan ayat kitab suci sebagai moto atau juga ayat favorit dalam kehidupannya. Injil Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ayat favorit saya 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Injil Matius pasal 13 ayat 24. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Mazmur pasal 11 ayat 5 dan 7. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Injil Matius pasal 7 ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Ayat favorit saya terdapat dalam surat Ibrani bab 11 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Roma bab 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat Alkitab favorit saya dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 yang berbunyi, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat favorit saya yang menjadi kekuatan dan sekaligus moto dalam hidup diambil dari Injil Yohanes pasal 15
ayat 9b dan 11a. Tinggallah di dalam kasihku itu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Matius pasal 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat Alkitab favorit saya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum. Ayat ini sangat menguatkan saya, karena pada saat kita mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, berilah yang terbaik. Dan pada saat ini kita masih muda dan kita punya tenaga, kita berikan yang terbaik buat Tuhan, karena apa yang sudah ada dalam diri kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Wahyu pasal 22 ayat 21.